Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah mempelajari tentang materi turunan ya. Berbagai metode, baik itu yang langsung maupun yang metode lainnya sudah kalian terapkan. Jadi selanjutnya Ibu akan membahas materi tentang aplikasinya. Jadi bagaimana penggunaan turunan itu dalam kehidupan sehari-hari atau dalam beberapa konsep bidang keteknikan dan bidang lainnya seperti itu ya. Jadi nih Galileo mengatakan bahwa matematika adalah bahasa alam semesta. Berarti di dalam alam semesta ini semuanya itu ada matematikanya. Jadi perlu diketahui bahwa matematika ini sangat luas sekali penerapannya ya. Nah, turunan ini dipakai buat apa? Jadi turunan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan memaksimumkan dan meminimumkan fungsi. Jadi kalau ada soal ya sudah bilang ada maksimum minimumnya, itu pasti tentang aplikasi dari turunan. Nah, ini kata-kata kuncinya ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, langkah-langkah mengerjakannya apa? Yang pertama, kita harus memodelkannya. Jadi, yang kedua, kita gunakan aturan turunan untuk menentukan nilai maksimum minimumnya ya. Langsung nanti ke soalnya ya. Contoh nih, masalah benda jatuh. Dari puncak sebuah gedung setinggi 160 meter, sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 64 meter per detik. Jika posisi bola mengikuti fungsi tersebut. Nah, ada fungsinya ya. Berarti ini kan soalnya masih dalam soal dalam bahasa sehari-hari ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengubah bahasa itu menjadi bahasa matematika sehingga nanti kita bisa menerapkan konsep matematika dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nih, kalau Ibu lebih senang ya kalau ada soal seperti ini, pasti Ibu sketsakan dulu. Jadi Ibu bisa terbayang bagaimana menyelesaikannya. Tergantung dengan kalian bagaimana strateginya ya. Kalau Ibu lebih senang mensketsa setiap soalnya gitu. Nah, ada puncak gedung. So kita gambar sini aja nih. Ada gedung ya. Anggap aja bagus ya. Miring. Miring ya. Kita coba hapus dulu nih. Oke. Ibu mau ini gambar gedungnya. Terus ini gedung. Terus katanya tingginya 160 meter ya. Dari sini ke sini ya. 160 meter. Terus apa lagi yang diketahuinya? Bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 64 meter per detik. Ada orang nih. Soalnya ada siapa ya? Si A lah ya. Lempar ke atas set. Karena ada gaya gravitasi, bolanya pasti akan turun ke bawah. Seperti itu kan? Tuh, ini adalah rutenya. Kecepatan awalnya VO-nya adalah 64 meter per detik ya. 64 meter per sekon. Nah, seperti itu. Itu sudah ada gambarannya ya. Terus posisi bola mengikuti fungsi. S ini apa? Jarak ya. Jarak. Kalau S sama kayak kalian belajar fisika ya. Di mana V adalah kecepatan awal dan S adalah ketinggian awal. Oke, ketinggian awal atau jaraknya sama saja ya. Kapan bola itu mencapai ketinggian maksimum? Nah, ada kata kunci maksimum. Ini pasti penerapan dari konsep diferensial atau turunan ya. Terus berapa ketinggian maksimumnya? Kapan bola membentur tanah? Dengan laju berapa bola membentur tanah? Dan berapa percepatan saat T sama dengan 2. Oke, kita kerjakan ya. Kapan mencapai ketinggian maksimum? Nah, kita tulis di sini. S-nya sama dengan, kita perkecil saja ya. Perkecil dulu biar kelihatan. Oke,
Oke. Misal S-nya kita buat sini dulu ya. S-nya sama dengan min 16T pangkat 2 plus VOT plus SO. Di mana VO-nya adalah kecepatan awal dan S adalah ketinggian ya. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tulis lagi di sini ya. Min 16T kuadrat plus VOT plus SO. Yang harus dihati-hati, yang harus kalian hati-hati dan kalian perhatikan adalah tentukan nih variabelnya yang mana. Karena ketika kita menurunkan suatu fungsi, yang diturunkan adalah variabelnya ya. Kalau ada fungsi biasanya kita selalu pakai X ya. Sekarang bisa saja pakai T, mau pakai Y, Z, terserah. Nah, kira-kira yang menjadi variabel yang mana di sini? T ini yang menjadi variabel yang akan diturunkan. Yang ini apa? Yang ini apa? Koefisien. Ini koefisien. Dan yang ini konstanta. Ya. Nah, berarti ini adalah jaraknya nih, rumus jarak. Kalau mau atau ketinggian dalam masalah ini ya. Kalau mau mencari S maksimum itu adalah ketika S aksennya sama dengan 0. Ini adalah syarat maksimum. Ketika turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Berarti harus diturunin S aksen sama dengan min 16 dikali 2 berarti min 32 T plus VO. SO kan konstanta, suatu bilangan ya pasti nanti. Kalau diturunin dia sama dengan 0. Nah, kan katanya kapan dia maksimum? Ketika S aksen sama dengan 0 akan maksimumnya. Berarti S aksen akan maksimum ketika dia sama dengan 0. X aksennya apa? Min 32T plus VO sama dengan 0 ya. Tulis di sini ya. Jadi min 32T ditambah, cek di sini VO-nya tadi berapa sih? VO-nya berapa? Nih ya, 64. 64 berarti ditambah 64 sama dengan 0. Selesaikan saja, min 32T sama min 64. Berarti T sama dengan min 64 dibagi min 32. Min dibagi min positif, berarti sama dengan 2. T-nya sama dengan 2. T itu apa? T itu adalah waktu. Berarti kembali ke pertanyaan yang awal. Kapan bola mencapai ketinggian maksimum? Ketika T-nya sama dengan 2. Seperti itu. Karena satuannya detik berarti ketika T sama dengan 2 detik atau 2 sekon. Paham ya? Oke, selanjutnya. Berapa ketinggian maksimumnya? Nah, sekarang yang tadi ketinggian maksimum kan ditanya. Pertama yang A adalah kapan ketinggian maksimum? Ketika T-nya 2 detik. Sekarang pertanyaan kedua, berapa ketinggian maksimum? Tinggal masukkan T sama dengan 2 ini ke persamaan S-nya. Tinggal substitusikan. T-nya diganti dengan 2, VO-nya diketahui 64. SO-nya mana ya? SO ya. Lihat nih, nah ini jarak awal, ketinggian awalnya ya. Nah, selesai dapatlah 22 meter. Yang ke apa yang soalnya yang C. Kapan bola itu membentur tanah? Ibu kembalikan ke sini nih. Ada orang lempar bola, set. Di sini nih ya, dia bolanya mencapai tanah. Ini tanah. Nah, bolanya di sini nyentuh tanah. Kira-kira ketinggian bola itu berapa kalau bola itu menyentuh tanah? Ada nggak ketinggiannya? Nggak ada kan? Artinya
ketinggiannya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena jarak antara tanah dengan bola adalah 0. Dia menyentuh ya. Nah, kita lanjutkan. Kapan bola itu membentur tanah? Langsung masukkan saja. S-nya sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan sini ya. Nih, kan S-nya sama dengan apa? Min 16T kuadrat plus VOT plus SO kan? Yang ditanya tadi, sorry kita kembaliin dulu. Kapan? Kapan itu artinya yang ditanya adalah T-nya. S-nya sama dengan 0, tinggal dimasukin. 0 sama dengan min 16T kuadrat plus VO-nya 64T ditambah SO-nya 160. Nah, kalau mau cari T, karena ada 2T kuadrat, berarti akan ada 2T, T1 dan T2. Ini pakai konsep apa? Mau nggak mau, kalian ketemu lagi dengan pemfaktoran. Nah, kira-kira ini bisa nggak pakai rumus biasa? Kalau nggak bisa, langsung saja pakai rumus ABC. Jadi persamaannya min 16T kuadrat plus 64T plus 160. Kalau bisa disederhanakan ya disederhanakan ya, pasti bisa dibagi 16 ya. Kan biar depannya positif, jadi dibagi min, biar hilang min depannya ya. Min 16 bagi 16, 1. T kuadrat, 64 dibagi T. 4 ya, min 4T dikurang 10 sama dengan 0. Ini persamaan yang akan kita faktorkan. Kalau nggak bisa pakai faktor biasa, pakai rumus ABC. Nah, ini bisa sendiri kalian lihat nanti ya. Dilihat lagi. Rumusnya kan T1, 2 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Tinggal dimasukkan. A-nya berapa? 1. B-nya min 4, C-nya min 10. Masuklah, dapatlah T-nya seperti ini, pasti koma ini kan karena dia dibuat dalam bentuk akar saja. Oke, selanjutnya. Dengan laju berapa bola itu membentur tanah? Dari kalimat ini sebenarnya ada informasi yang dikasih oleh soal. Lihat yang ditanya berapa? Laju ini kan V ya, membentur tanah ini ketika S-nya sama dengan 0. Nah, oke. Nah, ini yang harus diingat nih. Ternyata ada hubungan ya antara jarak, kecepatan, sama percepatan. Ketika diketahui jarak, kita bisa mencari kecepatan atau laju dengan cara menurunkannya. Jadi, ketika fungsi S diturunkan, itu jadinya fungsi kecepatan. Fungsi kecepatan diturunkan jadinya fungsi percepatan, dan sebaliknya ketika diketahui fungsi percepatan, kebalikannya diintegralkan ya, lawan dari diferensial atau turunan lawannya adalah integral. Nah, kita cuma punya fungsi S tadi. Kalau ditanya fungsi V berarti mau nggak mau kita turunkan nih, ya. Nih, diturunkan. Ini kan fungsi S yang diketahui, diturunkan, jadilah turunan pertamanya adalah, ini kan S-nya sama dengan min 16T kuadrat plus VOT plus SO ya. Diturunkan, min 32T plus VO. Ini adalah fungsi VT. Nah, kenapa ada T? Karena dalam variabel T, tinggal dimasukkan nanti. Kalau mau cari A, turunin lagi dari V, dapatlah ini, ya. Kapan percepatan, berapa percepatan saat T2? Sudah masukin saja nanti ya. Coba VAT-nya kita turunkan, tinggal 32. Nggak ada lagi variabel di sini. Berarti mau pakai mau pakai waktu berapapun dia tetap 32. Sorry, ada min ya. Seperti itu. Banyak ya aplikasinya ya. Kalau integral nih,
Diferensial ini seru sih menurut Ibu, karena dia aplikatif, nggak melulu rumus-rumus dan sebagainya ya, lebih nyata. Oke, nanti coba yang ini. Nah, nih, dengan menggunakan, ini kan lagi-lagi ini soal cerita nih. Kita nggak akan bisa menyelesaikannya kalau nggak kita ubah ke dalam bahasa atau model matematika. Dengan menggunakan pagar kawat sepanjang 200 meter akan dibangun suatu kandang ayam yang bentuknya persegi panjang. Maksudnya persegi panjang ini apa? Itunya ya, dinding-dindingnya. Tentukan ukuran kandang agar luas maksimum. Nah, ini maksimum. Lagi-lagi kalau maksimum ini pasti konsep turunan. Nah, sekarang lihat. Kalau pakai kawat, hubungannya apa itu? Pasti dia keliling kan, dikelilingin. Tuh. Oke. Tuh, macet ya. Oke, nanti kita coba. Bisa ya sini ya. Nah, kalian bisa lihat contoh-contohnya di sini. Kenapa pakai keliling? Kapan luas kandang maksimum ya? Luas kandang maksimum. Artinya ini kenapa warnanya hilang? Hilang ya? Gak apa-apa. Oke. Kenapa luas maksimum? Untuk mendapatkan luas maksimum artinya yang diturunkan adalah luasnya. Kalau ditanya keliling maksimum berarti fungsi kelilingnya yang harus diturunkan seperti itu. Ibu mau cari contoh yang lain ya. Oke. Kita coba contoh yang lain nanti ya.